Selanjutnya, adakah Bapak Ibu yang mau membagikan tentang perilaku? Perilaku menurut Bapak Ibu itu apa? Jadi karena kegagalan kita itu bisa juga membentuk kita berperilaku. Kita menemukan hikmahnya, kita juga memiliki perilaku juga. Adakah yang mau membagikan tentang perilaku? Perilaku itu apa? Ya, menurut Bapak perilaku itu apa? Jadi sesuai dengan apa karakteristik saya setiap hari, saya memiliki pandangan terhadap perilaku saya adalah sebuah tindakan atau langkah-langkah yang saya ambil sesuai dengan karakteristik yang saya lakukan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan saya. Oke. Salah satu contohnya, jujur saja bukan buat-buat ini, terkait dengan kebersihan, baik itu di kamar, baik itu di lingkungan saya sendiri, saya paling sering terpancing untuk emosi. Terima kasih. Oke. Jadi perilaku itu kebiasaan yang terus-menerus kita bawa. Baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang kurang baik. Nah, kali ini kita akan mengubah perilaku pribadi kita. Sesuatu yang ada pada diri kita, tapi itu menghambat kita untuk bergerak ke depan. Bapak Ibu silahkan menuliskan kira-kira perilaku apa yang akan diubah. Perilaku apa yang akan diubah? Ada langkahnya. Yang harus diingat itu kita dengan sadar. Perilaku itu akan mengganggu kita. Ketika kita punya visi, kita punya impian, tapi perilaku itu dengan sadar kita tahu akan menghambat kita sehingga kita tidak bisa mencapai visi itu dengan baik. Dan langkah pertumbuhan, silakan Bapak Ibu memikirkan dulu perilaku apa yang akan diubah. Yang utama adalah sadar bahwa itu perilaku yang sungguh mengganggu kita ketika kita akan mencapai tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah bercita-cita untuk menjadi lebih kurus. Saya agak menyindir loh ya, karena saya mengalami gitu. Jadi saya pernah di berat badan 64,86 kilo. Saya merasa nggak nyaman. Kemudian saya akan mengubah perilaku makan saya. Nah, akhirnya nggak berhasil karena ada godaan. Kalau suamiku di rumah, pasti kita pergi makan malam. Nggak tambah berkurang, tambah lagi berat badannya. Akhirnya harus ada satu langkah yang kita tetapkan. Jadi kalau kita cuma, aku mau mengubah perilaku biar nggak tambah gendut, kebiasaan, bukan tambah gendutnya ya, kebiasaan makan kita, pola makan kita yang nggak benar, tapi cuma hanya sekedar keinginan, tidak disertai dengan langkah-langkah yang jelas. Nah, Bapak Ibu silahkan menentukan langkahnya untuk 1 minggu yang akan datang. Perilaku apa yang akan diubah, kemudian tetapkan langkahnya. Kalau saya tidak akan makan malam. Jadi saya berhenti makan itu di jam 5 sore, pagi tetap sarapan, siang tetap sarapan, saya mengurangi nasi, protein tetap, sayur tetap, saya tambah buah. Itu langkah yang saya lakukan. 1 minggu kemudian saya cek apakah berat badan saya turun. Kalau belum berhasil, saya harus menetapkan langkah lagi. Apa yang masih salah dengan keputusan saya untuk mengurangi pola makan saya?
Oh saya ternyata ada bolong-bolongnya nih. Masih tergoda pagi sarapan, siang jajan soto. Jadi enggak mengendalikan diri tetap makan. Akhirnya berat badannya enggak turun. Mungkin jadi naik. Nah, silahkan Bapak Ibu menetapkan langkah-langkah jelas yang akan dibuat untuk mengubah perilaku kita. Mari kita cek. Apakah ketika menetapkan langkah-langkah ini ada keraguan? Harus diukur itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ubah cara berpikir kita. Seperti tadi kita sudah mereframe atau ya mereframe itu membingkai ulang apa yang kita pikirkan tadi. Nah, langkah itu apakah membantu kita untuk mencapai visi kita? Kemudian itu berdasarkan kemampuan kita yang akan kita gunakan. Silakan dicek lagi langkah-langkah yang sudah dibuat tadi, disesuaikan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, apakah itu akan lebih cepat mencapai visi kita atau impian kita, adakah keraguan-raguannya? Sudah dipastikan? Kita akan mencoba memvisualisasikan langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Masih ingat di dalam ingatannya atau perlu membuka buku? Ingat ya? Oke. Kalau sudah ingat, buku bisa diletakkan. Kita akan mencoba memvisualisasikan langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Apakah kita akan lebih mudah mencapai visi kita atau ada kesulitan? Silakan duduk yang nyaman, tidak ada barang-barang yang dipegang. Fokus ke pernapasan. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Dan hembuskan secara perlahan. Tarik napas panjang dalam. Tahan. Dan hembuskan. Oke Bapak Ibu. Mudah enggak kita mengubah perilaku kita? Sulit. Bisa enggak? Apa yang kita perlukan? Kemauan. Cukup kemauan saja? Konsisten. Komitmen. Apa Pak? Support. Support dari orang lain Pak. Waktu. Disiplin. Kita harus terus-menerus berlatih. Gagal enggak apa-apa. Sudah pernah berhasil kan ya? Perlu dilatih terus-menerus supaya kita bisa. Jangan putus asa. Orang yang putus asa berarti orang yang gagal terus. Harus dibingkai ulang. Harus diubah. Harus mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan lingkungan, belum tentu lingkungan cocok sama kita. Kemudian mulai niat untuk berubah. Kalau kita nggak akan pernah mau mulai, ya nggak akan pernah sampai ke sana. Butuh niat, kemudian konsisten, melakukan itu terus menerus. Satu lagi, ceritakan kepada orang lain. Ada orang yang tahu bahwa kita akan ada perilaku yang akan kita ubah. Sampaikan kepada dia, karena dia bisa jadi kontrol buat kita. Tolong ya, nanti saya diingatkan, saya sedang ingin berubah. Ini, tolong ingatkan saya. Pilih orang yang dirasa Bapak Ibu percaya, baik kedisiplinannya, terus akan menegur kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kita udah niat, terus yang negeri jaremu meh berubah. Kita kira-kira kok digituin rasanya gimana? Wah gitu weh, nggak usah berubah ya. Jadi percayakan
perubahan pribadi kita kepada orang yang kita percaya. Yakin bahwa orang itu akan menolong kita untuk berubah. Perlu untuk kita cerita kepada orang itu supaya niat kita berubah itu terlaksana. Paling tidak ketika kita gagal, dia mengingatkan kita, ayo sudah melakukan belum? Sudah melakukan belum? Ketika kita berubah, kira-kira visi kita makin mudah dicapai enggak? Karena ada hambatan untuk mencapai visi itu. Sesuatu yang kita yakini menghalangi kita untuk mencapai visi, kita harus ubah perilaku kita supaya kita bisa mencapai visi itu dengan lebih mudah. Bapak Ibu yakin dengan diri sendiri? Percaya kita bisa berubah? Bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak tergantung orang lain, tetapi bergantung dengan kekuatan kita. Mbak Ayu mau menyampaikan sesuatu? Oh enggak, oke. Boleh, silakan Bapak. Paling banyak ya, karena ini sebelumnya saya alami kemarin dan itu betul apa yang disampaikan sekarang dan itu faktanya ini beliaunya. Selamat Pak Ketut, terima kasih. Apa yang saya tulis sesuai dengan materi Ibu dan itu terjadi. Buktinya. Boleh saya baca ya. Asal Bapak nyaman untuk berbagi. Nyaman. Boleh saya, silakan. karena Bapak minta solusi sama beliaunya. Ini oke. Ya, itu patutnya. Itu sampai malam Bu. Dan itu baiknya beliau. Setelah kita kan sering saya memang seneng ngobrol Bu. Saya mencari solusi memang ke sini juga. Beliaunya sampai ikut ke kamar saya Bu. Sampai jam 1 Bu. Bayangin baiknya beliau. Ya, honor pasti. Hitungannya. Silakan Pak. Ya, baiklah untuk gini loh Bu, biar teman-teman tahu ya, mudah-mudahan gak ada yang kena di antara teman yang hadir pada hari ini. Dan kejujuran dan kebaikan itu datang dari segala penjuru. Ini loh, apa perilaku diri sendiri yang ingin Anda ubah? Terus terang Bu, saya percaya sama teman di sini ya untuk di ruang di sini. Lebih hati-hati mempercayai orang lain dalam berbisnis Bu. Itu yang saya kena 5 kali. Makasih Pak Ketut, saya akan tidak lupakan sampai mungkin teman-teman ini. Ini fakta Bu, saya sering ikut berbisnis Bu, walaupun itu dia bilang uangnya tidak panas Bu karena tidak minjem. Saya sering puluhan juta sampai ratusan, makanya beliaunya minta saya solusi. Habis makan, masih kita di sana, mohon izin secara baik, ditutup tempatnya di sini nih tempat kita. Beliaunya ikut ke ruang saya, ngasih saya petua. Ngasih saya masukan. Nah itu yang saya ingin dirubah. Nah yang dimaksud saya ingin dirubah di sini apa yang lebih giat kerja. Saya lebih giat kerja di lapangan karena saya maaf izin mohon semuanya yang mendengarkan mohon maaf kalau saya lebih di sini saya punya lahan pertanian saya akan di sana dulu pulkan diri saya untuk di pertanian. Terus kedua mempelajari sesuai dengan impian yang telah ditanamkan. Artinya tubuh saya sudah saya tanamkan ingin belajar berbisnis itu yang saya akan tanamkan. Terus dua, menaruh catatan ini dengan baik, apa yang Ibu bilang itu, saya biar ingat Bu, memang saya sering itu orangnya. Nah itu mungkin sedikit, tidak mau saya panjang lebar menyampaikan. Terima kasih Pak Ketut dan teman-teman yang lain telah mendukung, bukan tidak ada gunanya yang kita berbicara di tempat makan dan termasuk Bang Dion, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu jelas tuntunnya juga terjadi, saya juga nggak ngerti Bu. Inilah alam Bu yang menjawab. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak maaf. Sudah berbagi. Nah Bapak Ibu, besok kita akan belajar lebih detail lagi. Kalau kita mau mengubah perilaku, kira-kira itu sudah smart atau belum? Nanti ada langkah-langkah kecil yang akan kita ambil untuk semakin smart, mencapai itu dengan lebih mudah. Hari ini sudah selesai, kita kasih apresiasi untuk diri kita.